Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan lanjutkan pada tingkatan kedua dari tingkatan-tingkatan. Setelah pada tingkatan yang pertama kita bahas Islam, pada tingkatan yang kedua itu adalah al-iman. Dan iman itu diterangkan oleh beliau bahwa ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilallah watnaha imadatul adha anitorik wal haya subatun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Dan yang paling tertinggi la ilaha illallah. Paling terendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Ya. Apa yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya, karena ada cabang-cabangnya, juga otomatis iman karena bertingkat-tingkat berarti ada yang tinggi, ada yang dikurangkan tinggi. Makanya iman itu dia bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa iman seorang naik, bisa iman itu turun. Dan iman itu naik dengan taat, ya. Wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan taat dan turun dengan sebab bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan iman didefinisikan, kita tahu iman itu adalah i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan amalan anggota tubuh. Wa huwa yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Ya. Nah, perkataan i'tiqadun bil jinan itu definisi iman i'tiqadun bil jinan itu mengeluarkan orang munafik. Orang munafik itu dia tidak punya keimanan. Di dalam hatinya kekufuran. Kemudian qaulun bil lisan, ya, dimaklumi orang-orang yang menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu keluar darinya. Kemudian amalan bil jawarih itu keluar dengannya adalah orang-orang murjiah. Ya, orang-orang murjiah. Itu bi'ta'ah dan wayang kusub, ya, itu mengeluarkan orang murjiah dari definisi keimanan menurut mereka. Ya. Nah, dan iman itu secara bahasa itu tasdik. Tasdik. Ya. Dan secara syar'i tadi sudah dibahas. Nah, di sini disebutkan i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa huwa bid'un wa sab'una syubhatan.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penyebutan di situ yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya orang kalau masuk Islam, ya, itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dosanya sebesar apapun, itu dihapus. Sekali dosa yang berkaitan dengan Bani Adam, seperti pembunuhan, apakah kemudian terhapus dengannya? Sebenarnya, andai kan kemudian ada pembahasan, itu bukan terhapus, tapi dari sisi keutamaan kalimat la ilaha illallah yang begitu agung, pahalanya begitu besar, maka menutup dari kesalahan, seluruh kesalahan yang ada. Karena kalau kaitannya dengan Bani Adam, itu kan ada tobat yang mesti ditunaikan kaitannya dengan hak. Tetapi begitu berlimpahnya, begitu banyaknya, begitu besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah, sampai kejelekan itu pun ya tidak akan bisa mengalahkannya. Ya, sedikit pun tidak akan bisa mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya disebutkan ya, ada dua orang masuk surga. Ya, padahal keduanya itu saling membunuh. Ya, diterangkan dalam hadis itu, yang satu berjihad dalam keadaan beriman, yang satu kafir. Ya, satu kafir. Kemudian yang beriman itu terbunuh. Akhirnya dia syahid dan masuk surga. Yang kedua itu dia, yang kafir ini kan, dia punya kesalahan besar. Akhirnya dia bertobat dan masuk Islam. Ya, masuk dalam agama Allah, dia beriman kepada Allah. Akhirnya keduanya masuk surga. Padahal kan di situ ada dosa kaitannya dengan Bani Adam, membunuh. Tetapi kebaikan dari masuk Islam itu luar biasa besarnya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, menunjukkan dia masuk Islam, dia mengucapkan dengan ketulusannya, itulah amalan yang paling tinggi. Sementara yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thoriq, ya. Ya, apakah yang disebut dengan paling rendahnya itu adalah memang tidak ada amalan yang lebih rendah daripada itu, lebih kecil, atau ini maknanya sebenarnya makna secara koid, secara apa ya, secara golabahnya, secara golabah, bahwa menghilangkan gangguan dari jalan itu adalah amal yang sudah dimaklumi oleh kebanyakan manusia, amalan yang sederhana. Ya. Kalau dimaknakan bahwa ini benar-benar paling rendahnya, berarti ada amal yang setelahnya tidak masuk di dalam cabangnya, cabang keimanan. Ya. Atau sebenarnya golabahnya gitu. Sehingga kalau masuk pada golabahnya saja, adanya amal yang lebih sederhana atau lebih ringan daripada imatatul adza anit thoriq, itu masuk di dalam cakupan yang berkonsekuensi atau berpengaruh pada keimanan seorang. Artinya akan bertambah keimanan tersebut dengan sebab ketaatan. Dan makna yang kedua itulah yang lebih nampak. Makna yang kedua. Kemudian di situ ditekankan tentang al-haya, ya, malu. Ya. Atau sebelumnya kaitannya dengan imatatul adza anit thoriq itu menghilangkan gangguan yang bisa mengganggu orang yang lewat, ya, al-marah. Baik itu batu, kemudian duri-duri, ya. Nah, dan yang lainnya, sampah atau bau-bau yang tidak mengenakan, itu juga masuk di dalamnya.
termasuk pada makna di sini adalah pelanggaran yang terjadi itu manakala ada orang punya knalpot gelombongan, itu hukumnya haram itu. Karena dia benar-benar mengganggu banyak manusia. Nah, ya. Wallahu ta'ala. Kemudian al-haya'u itu adalah sifat yang sifatnya emosional ya. Kaitannya dengan emosi yang tahdusu indal ajal. Yang dia akan terjadi, akan muncul pada saat seorang dia malu. Matahajjaza al-mar'a an fi'lima yukhalifu al-muru'ata. Ya. Dan dia akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang menyelidiki muru'ah, kehormatan seseorang, penjagaan kehormatan. Yang dikatakan malu, haya. Makanya ya, di dalam Islam itu dijaga ya, kaitannya dengan penjagaan dari perkara yang sifatnya menjaga diri, menjaga kehormatan, itu masuk dalam cakupan makna yang dianjurkan gitu, ataupun disukai, diperintahkan gitu loh. Ya. Nah, Rasulullah bersabda, wa man ittaqa subahati faqad istabra alitinihi wa irdi. Barang siapa yang dia berhati-hati dari perkara yang subahat ya, yang masih rancu, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Maka rasa malu itu dia akan menjaga posisi yaitu ir ataupun arad, kehormatan. Tapi kalau orang dia punya rasa malu kepada Allah akan menjaga dari sisi agama. Makanya sering aturan itu kalau dijalankan seseorang, aturan-aturan itu manakala dilanggar kan biasanya ada hukuman ya, atau punishment itu ada hukuman ya, dihukum. Namun ada hal yang lebih penting yaitu aturan itu dijaga mesti diketahui dengan nilai moralitasnya gitu. Nilai moralitasnya itu apa gitu. Contoh misalnya ada aturan di sebuah lembaga gitu, sebuah lembaga aturan jam sekian harus masuk gitu. Misalnya kayak sekolah jadi guru. Ya itu kalau secara aturan nanti kalau masuknya jam 10 padahal jam 7 ya nanti potong gaji gitu. Potong gaji. Tapi kalau dinilai dari secara moralitas itu kaitannya dengan khianat itu. Kurang amanah. Ini harus difahami seorang masalah ini. Jadi aturan dunia atau aturan yang berkaitan dengan nilai pekerjaan. Kalau nilainya itu hanya sekedar seperti itu, ya seorang dia akan mengenteng-entengkan. Ya sudah, nanti paling potong gaji selesai. Kalau dia nggak mengkaitkan dengan nilai moralitas, bahwa di situ ada amanah, di situ ada bentuk pengkhianatan. Nah ini yang penting, karena kalau sudah moralitas itu kaitannya dengan bagus dan tidaknya agama seseorang gitu. Bagus dan tidaknya agama seseorang. Kalau itu dikaitkan dengan aturan agama. Makanya sering hal ini terjadi ya, sebagai sebuah nasihat ya. Terjadi di dalam lembaga atau di dalam tempat pekerjaan, orangnya Islam, nampak dari atributnya juga ngaji gitu loh. Tetapi terkadang begitu mudahnya melanggar pada saat melakukan muamalah. Ya, pada saat melakukan muamalah itu dia melanggar. Nah ini orang yang di dalam berpikirnya cenderung berpikir aturan. Ya. Makanya kalau dalam sebuah yayasan ada namanya pembina, ada namanya penasehat itu. Kalau pembina itu nanti
wilayahnya penerapan pembina. Yang kadang bagaimana aturan-aturan itu bisa diterapkan kalau misalnya mempekerjakan dan yang semisalnya ya pembina yang bertugas. Paling banter nanti kalau ada karyawan yang kerja di situ dalam sebuah lembaga ya dikasih peringatan 1, SP1, SP2, kemudian dipecat gitu. Nah, itu biasanya pada aturan. Nah kalau fungsi penasehat tidak berfungsi, penasehat itu ada yang taklim, penyampaian ilmu gitu, maka nilai-nilai aturan yang disepakati al-muslimuna ala surutihim itu tidak akan nampak nanti moralitasnya. Karena untuk moralitas itu nanti harus diterangkan tentang keilmuan perkara tersebut sehingga orang meyakini ini ibadah. Ya, ini ibadah, kalau seperti ini melanggar, bermaksiat itu. Ini dimaklumi gitu. Yang mana hal tersebut itu akan termudahkan manakala seorang dia punya rasa malu gitu. Ya, punya rasa malu. Nah kan seorang dia nggak punya rasa malu ya dia akan melanggar dengan sangat mudah. Termasuk dalam hal ini adalah kalau dalam menuntut ilmu ya hayanya itu nampak pada bentuk adab. Bentuk adab. Rasa malu itu bentuk adab. Nampak sekali gitu loh. Nah, ya. Dengan rasa malu itu faedahnya sangat besar. Orang dia punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia kurang di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam dia terjatuh pada berbagai macam kemungkaran. Bahkan Rasulullah SAW sendiri malu terhadap Allah. Di antara rasa malu Rasulullah SAW pada saat orang Yahudi datang mengatakan innakum tusyrikuna billah wa taquluna masya Allah wa sya'a Muhammadun wa taquluna wa rabbil Ka'bah. Apa? Wal Ka'bati, bukan rabbil Ka'bah. Wal Ka'bati. Tatkala ada orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya kalian itu orang-orang yang mensyirikkan Allah. Saya kaum muslimin. Karena kalian sering mengatakan Allah dan Muhammad alaihi salatu wasallam berkehendak. Kalian juga sering mengatakan demi Ka'bah. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam itu terhalangi untuk mengatakan perkara berkaitan dengan dua perkara itu. Beliau sebenarnya ada dalam dirinya itu keinginan untuk memberikan pelurusan gitu. Beliau merasa nyaman dengan perkataan Masya Allah wasa'a Muhammadun dan juga wal Ka'bati, itu nggak merasa nyaman beliau. Tapi beliau menunggu wahyu dari Allah, malu. Beliau merasa malu untuk mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Karena beliau itu kan Rasul menerima wahyu untuk hal yang bersifat pensyariatan. Ya karena beliau sendiri pernah beberapa kali memutuskan dari beliau tanpa menunggu wahyu, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah tawanan perang Badar. Kemudian seperti kisah siapa itu? Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu kan beliau ditegur. Nah, juga diterangkan oleh para ulama tentang syafaatul utma gitu. Itu para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW kan para rasul ini dimintai syafaat. Mereka masing-masing malu untuk memberi syafaat di hadapan Allah. Karena masing-masing pernah terjatuh pada beberapa kesalahan.
Walaupun kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malu. Diterangkan mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dalil daripada keimanan itu seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril ya. Al-imanu antu bil malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Di situ dimulai pula diulangi lafaz tu'mina itu dimulai lagi pada bagian yang terakhir ya, keimanan yang terakhir. Ya, karena memang ya, seorang dia benar-benar memperhatikan keimanan terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini bisa menjadi celah besar kalau seorang dia berdalam-dalam di dalam urusan tersebut. Ya. Iman terjatuh pada qadariyah, wa iman terjatuh pada jabriyah. Dan kalau sudah terjatuh di dalam pembahasan ini menjadi pembahasan-pembahasan yang jelek, nanti akan memunculkan berbagai macam kekufuran. Ya. Karena ini menyangkut beriman terhadap perbuatan Allah gitu, di dalam mentakdirkan yang baik maupun takdir yang buruk. Makanya dulu pada saat muncul pembahasan seputar takdir itu ada di daerah Irak. Irak itu selama ratusan tahun ya, mereka terjatuh pada hal demikian. Di Irak itu. Sampai kemudian berbagai macam kesirikan di dalam nama dan sifat ya. Demikian pula dalam amalan itu muncul di sana. Muncul Qadariyah, muncul Jahmiyah, muncul berbagai macam. Waliyatubillah. Sehingga datangnya pasukan Tartar itu di abad yang ke-6 ya, 67 itu. Itu kan karena memang di sana banyak terjadi kesirikan yang dahsyat itu di Irak itu. Ibnu Taimiyah dari daerah Wasit namanya. Waktu itu sebenarnya waktu dialog, Qadhi ini kan waktu sedang haji ya, kemudian mampir di tempat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu minta untuk istilahnya dibikinkan akidah, ringkasan akidah. Maka Syekhul Islam sebenarnya udah enggan untuk menyambut karena sudah ada itu semua akidah dari Imam Bukhari, akidah Imam Muslim yang ada pada kitab-kitabnya tersebut. Gitu. Dirangkum dalam kitab-kitab besarnya itu sudah ada. Tinggal Qadhi itu melihat ke sana gitu. Tetapi Qadhi ini memaksa. Pokoknya pengen mendapatkan ringkasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu dari Syekhul Islam. Akhirnya beliau menulis ya di waktu setelah asar ya. Sekali duduk beliau nulis kitab ya, tidak Al-Wasithiyah. Dan yang mendasari Qadhi tersebut karena memang penyimpangan akidah di Irak sangat dahsyat gitu. Sampai terjadi malapetaka Tartar masuk ke sana. Ke pasukan Mongol gitu. Coba kalau kalian lihat ya. Umat Islam itu belum pernah mengalami serangan musuh yang lebih dahsyat dengan jumlah korban yang luar biasa dibandingkan pada saat Mongol itu berkuasa ya. Karena Mongol itu kekuasaannya 2,5 kali Eropa gitu. Padahal yang kekuasaannya besar seperti itu adalah kaum muslimin di masa Umar bin Khattab gitu. Ya.
Jadi 2,5 kali Imperium Romawi itu kekuasaan dari Tartar. Dan yang banyak dirambah, diserang itulah negeri Muslim. Negeri Muslim. Terutama adalah sekitar Irak. Wallahu ta'ala a'lam. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu dia mencakup ya. Itu bisa dibaca yasmalu, bisa dibaca yasmulu gitu. Ya. Walaupun kalau dibaca yasmulu itu ada makna yang lebih banyak gitu loh. Makna yang lebih banyak, maksudnya lebih banyak itu karena ada makna yang lain selain daripada makna mencakup. Tapi kalau yasmalu ya memang mencakup maknanya. Ya. Kalau dari yasmalu itu dari samila yasmalu. Kalau yasmulu dari samala yasmulu gitu. Itu di dalam mauzunnya gitu loh. Terwazankannya gitu. Penting karena sebagian ada yang menganggap harus dibaca yasmulu gitu. Ya enggak gitu loh. Dibaca harus yasmulu itu dari si mana gitu. Ya, ada orang membaca yasmalu disalahkan. Itu enggak benar itu. Itu berlebihan di dalam bahasa. Ya, dia mencakup amalan-amalan dan macam-macamnya, jenis-jenisnya. Itu ada 70 sekian cabang. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan itu dengan iman gitu loh. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah taala dia tidak akan menyia-nyiakan iman-iman kalian. Padahal dimaksud dengan iman di situ adalah sholat. Sholat kalian. Ya. Saya sholat kalian kemana? Sholat kalian sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Kan sholatnya sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan awal kiblat itu sebenarnya memang Baitul Haram ya, di Mekah ya. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa awal kiblat di seluruh dunia itu memang sejak zaman Yahudi, Nasrani itu sebenarnya kiblatnya ke sana, ke Ka'bah. Tapi oleh pendeta-pendeta, oleh istilahnya orang-orang yang berilmunya Yahudi dan yang semacamnya itu dirubah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dan pada saat Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul, itu masih gitu loh, masih demikian gitu loh. Karena itu termasuk dari agama Samawi, agama Yahudi dan agama Samawi. Sehingga Nabi sholatnya ke sana. Tapi Nabi nggak merasa tenang. Kadang ada hal yang menggelisahkan beliau. Maka Allah menurunkan perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Nah, dan memang waktu itu ya sholat menghadap ke Mekah ya itu memang Mekah waktu itu dalam kondisi dipenuhi berbagai macam berhala yang banyak kan. Ya. Sehingga awalnya diperintahkan masih berlakunya ke Baitul Maqdis gitu. Nah, jadi sholat kalian ke Baitul Maqdis ya, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkandung padanya 4 perkara ya. Namun kita secara matan belum sampai pada wa arkanuhu sitatun
Ya, untuk mina billahi dan seterusnya kita belum secara matan. Kita masih membahas seputar beriman kepada Allah. Ya. Jadi baru yang pertama itu warkanuhu sitatun antuk mina billahi. Beriman kepada Allah itu terkandung 4 perkara. Yang pertama adalah iman biwujudillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, iman terhadap rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman terhadap uluhiyahnya Allah dan beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pembahasan itu ada rincian yang cukup panjang ya. Ada rincian dalam perkara ini. Coba saya lihat ini masih seputar yang saya lihat dulu dari anunya. Nah, iya ada. Jadi yang pertama beriman terhadap wujudnya Allah. Pembagian bahwa iman itu terbagi menjadi kandungan iman itu ada 4 perkara ini. Syekh Shalih Al Fauzan nggak sepakat ya. Beliau hanya mengatakan 3 tanpa iman terhadap wujudnya Allah. Karena beriman dengan rububiyah, uluhiyah, dan asma'i wa sifat itu sudah di dalamnya terkandung iman terhadap wujudnya Allah. Ya. Nah, kalau disifati adanya zat yang dengan sifat-sifat rububiyah, uluhiyah, asma'i wa sifat, berarti wujudnya itu jelas secara kelaziman ada gitu. Jadi tidak perlu disebut. Itu menurut saya Shalih Al Fauzan. Tetapi Syekh Utsaimin beliau memang menyebutkan ini. Dan kenapa Syekh Utsaimin memasukkan ini? Karena memang ada atau dijadikan sebagai bagian tersendiri gitu loh. Ya dikarenakan memang ada orang-orang yang menolak keberadaan Allah. Ya. Seperti orang-orang komunis. Demikian pula orang-orang yang meyakini yang mencipta alam semesta itu dinisbatkan kepada selain Allah. Seperti pada agama-agama apa itu yang meyakini dewa-dewa dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga dengan pernyataan mereka seperti itu, kan wujudnya Allah tidak ada gitu. Kadang bahasa wujudnya Allah itu dibahasakan dengan bahasa maujud. Maujud itu kan yang diadakan. Sehingga sebagian mengatakan itu nggak tepat mengatakan maujud, yang tepat mujid yang mengadakan. Padahal lafadz secara bahasa Arab maujud itu tidak mesti kemudian kalau yang dimaknakan diadakan kemudian diadakan mesti oleh yang lainnya gitu. Yang lainnya. Karena ada yang wujudnya itu diadakan tegak dengan dirinya sendiri, maka dikatakan maujud binafsihi gitu. Maujud binafsihi. Dan itu masyhur di kalangan para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dia juga menyebutkan maujud. Imam Ahmad juga mengatakan maujud. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan yang tepat adalah mujid ya dia harus menabrak huruf yang biasa dipakai di kalangan para ulama gitu.
Ya. Makanya untuk mengetahui makna bahasa seperti itu tidak bisa ditimbang dengan hanya dengan bahasa kita gitu. Oh, terjemahannya bahasa Indonesia demikian, oh berarti itu maknanya salah. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Tapi harus dikembalikan kepada lisan Arab. Karena di lisan Arab itu ada wayan-wayan yang bermakna wayannya maf'ul tapi maknanya fa'il itu ada. Bahkan ada yang wazannya fa'il, maknanya maf'ul itu ada. Gitu. Tidak seperti bahasa kita. Makanya kalau meninjau dari sisi terjemahan ke dalam bahasa kita tanpa melihat terjemahannya itu dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Nah itu misalnya akan terjadi entah penyempitan makna ataupun perluasan makna gitu. Yang keluar dari makna asalnya di dalam bahasa Arab. Makanya penting di situ ya. Makanya saya sering menasihatkan para murid itu untuk jangan cepat tasodur, jangan cepat muncul, gitu, dan jangan cepat untuk apa ya, begitu bisa membaca kitab langsung ngajar sana, ngajar sini, ngajar sana, ngajar sini. Jangan, tapi pelajari funun di dalam Islam itu, fan-fan dalam Islam, fikih, fikih kemudian apa sampai dia selesai belajar. Usul fikihnya juga belajar. Bahasa Arab yang lanjutan juga belajar. Mustolah belajari, kemudian hadis dia pelajari. Jadi jangan kemudian masih belajar kitab-kitab yang bekalnya masih sangat sedikit, dia masuk di situ. Dia masuk di situ, akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak pas. Tidak pas. Dan kalau seorang dia bisa membaca kitab saja kemudian langsung ngajar, itu sebuah kesalahan. Sederhana saja, misalnya orang bisa bahasa Indonesia, itu tidak mungkin langsung dia bisa mengajar ilmu apa misalnya, ilmu politik, karena bahasanya pakai bahasa Indonesia, tidak akan bisa. Untuk dia bisa mengetahui ilmu politik, ya belajar tentang ilmu politik gitu loh. Tentang masalah tata negara, dia pelajari, itu tidak ada bidangnya sendiri. Nah, jadi tidaklah berbekal gitu, agar supaya tidak salah di dalam langkah. Nah, dan keberadaan wujudnya Allah Ta'ala itu ditunjukkan dengan fitrah, akal, dan syariat. Serta his, ya, his itu indera. Ya, secara fitrah ya, setiap makhluk itu memang difitrahkan di atas keimanan. Fitrah itu kan ada dua ya, kaitannya dengan cinta kepada kebaikan dan berusaha mencari, dan benci pada kejelekan dan berusaha untuk menolaknya. Ini fitrah yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Dan yang difitrahkan kebaikan yang sudah berlaku bagi manusia, itu yang dicintai itu ada dua macam kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan agama. Dan yang paling besarnya kebaikan agama, yaitu keimanan. Allah fitrahkan keimanan. Ya, Allah fitrahkan keimanan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Fitrah di tengah umat Islam terhadap keimanan itu belum rusak gitu. Belum separah dengan yang lainnya gitu. Kaitannya dengan cinta pada keimanan. Itu belum rusak. Kalau toh ada kerusakan-kerusakan dari sisi siapa yang diimani, itu biasanya salahnya di dalam ilmu, memahami ilmu. Makanya sepakat umat Islam itu kalau ngaji itu baik. Fitrah mereka masih terjaga kalau ngaji itu baik. Karena ngaji itu memupuk keimanan. Ngaji itu memupuk ibadah kepada Allah. Ya. Cuma setan itu berusaha mau merusak gitu loh. Merusak
Karena kalau ngaji nanti seperti ini akhirnya muncul tuduhan Wahabi, muncul tuduhan kalau ngaji sunnah itu seperti ini ya, keras, teroris dan yang lain sebagainya. Itu mau dirusak gitu loh. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tabiatkan di atas keimanan tersebut tanpa kemudian didahului dengan memikirkan atau belajar. Itulah fitrah. Fitrah itu ada yang sesuatu yang sifatnya membersihkan yang batin, ada yang bisa membersihkan dohir. Dari sisi aturan fitrah itu, ada yang membersihkan batin, ada yang membersihkan dohir. Aturan yang ada pada fitrah yaitu misalnya keimanan itu membersihkan yang batin. Kalau yang aturan yang membersihkan yang dohir ya fitrah itu makanya ada mencabut bulu ketiak itu bagian dari fitrah. Ya. Dan yang lainnya dari berbagai macam fitrah yang disebutkan oleh Nabi. Ya. Dengan berbagai macam amalannya. Nah, itu dipelajari di dalam pembahasan fikih gitu. Kemudian secara akal ya, itu jelas karena makhluk itu itu yang dahulu maupun yang akan datang itu tidak mesti ada penciptanya yang mengadakan dari makhluk tersebut. Karena tidak mungkin la yumkinu antu jida nafsahu. Karena tidak mungkin makhluk itu mengadakan dirinya sendiri. Antu jida nafsahu binafsiha. Atau antu jida nafsuha binafsiha. Tapi yang benar itu nafsaha binafsiha. Ya tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Dengan sendirinya itu tidak mungkin. Juga tidak mungkin kemudian ada itu adalah dengan sodfatan kebetulan. Teori terciptanya alam kan seperti itu. Teori terciptanya alam itu seperti itu. Di bagian teori-teori itu kan ada. Dan itu penting ya seorang mempelajari ya, ilmu agama supaya tidak kemudian nabrak sana nabrak sini. Ya. Juga ya, bahwa tidak mungkin bahwa ya, dari makhluk itu menciptakan dirinya sendiri itu tidak mungkin. Ya. Karena sesuatu itu tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Ya. Andaikan kemudian keberadaan Allah itu ya, adalah makdum ya, tidak ada, maka bagaimana kemudian dia bisa mencipta gitu. Ini pembahasan yang nanti itu kaitannya dengan sifat Allah ya. Ya karena kalau makhluk itu kan sebelumnya adalah makdum. Wujudnya makhluk itu kan makdum. Ya. Ya. Maka bagaimana kalau dia makdum kok dia menciptakan dirinya sendiri kan tidak mungkin. Itu secara akal gitu loh. Secara akal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an itu diterangkan ya tentang berpikir akal seperti ini disebutkan oleh Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan itu tanpa dari sesuatu, ada yang sesuatu
Maksudnya dimaksudkan sai di situ adalah kholik ya. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Tanpa ada yang mencipta, karena sai itu boleh untuk mengkabarkan Allah ya. Ingat saya saya itu bukan kita sifati Allah itu sai bukan, tapi Allah boleh dikabarkan dengan sai. Ya, dengan sai. Makanya ahli tafsir mengatakan min ghairi sai'in itu adalah min ghairi khaliqin gitu. Tanpa ada yang mencipta. Bab khobar kita tahu lebih luas dari bab sifat ya. Kan bab itu ada bab nama. Nama itu bab sifat lebih luas dari namanya. Nah, bab khobar lebih luas daripada sifatnya. Ini kaidah. Apakah mereka dicipta itu dari tanpa ada sesuatu, tanpa sesuatu, atau mereka yang mencipta? Mereka mencipta dirinya sendiri maksudnya. Ya. Nah, sehingga tafsirnya diterangkan oleh beliau di sini. Maksudnya mereka ini, apakah mereka itu mencipta, apa istilahnya dicipta tanpa ada yang mencipta? Dan apakah kemudian mereka ini mencipta dirinya sendiri? Itu sebuah pertanyaan. Jawabannya enggak. Anahum la lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Walahum alladzina khalaqu anfusihim. Alladzina khalaqu anfusahum. Karena keliru tadi. Jadi bahasanya mereka ini tidaklah dicipta tanpa adanya pencipta. Mereka tidak seperti itu. Artinya dicipta ada pencipta gitu loh. Dan tidaklah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Dan ayat-ayat yang semakna daripada perkara itu. Dan yang lainnya dari berbagai perkara tersebut. Kemudian secara syar'i tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adanya kitab-kitab samawiyah. Fali'anal kutubah samawiyah kulaha tantiku bidzalik. Ya, karena seluruh daripada kitab-kitab samawiyah itu membicarakan tentang perkara tersebut. Ya, juga dari sisi tentang masalah hukum-hukum. Hukum-hukum aturan-aturan yang ada di dalam syariat yang diturunkan oleh pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mutadamminah lima solihil khalqi. Yang di situ terkandung berbagai macam maslahah bagi makhluk. Maka itu dalilun ala anaha min rabbin hakim alim bima solihi khalqihi. Nah, itu menunjukkan bahwa aturan-aturan itu datang dari Rabb, zat yang maha bijaksana, maha mengetahui dengan maslahah makhluknya. Ya. Dan juga berbagai khobar-khobar kauniyah yang bisa dilihat pada kejadian-kejadian ini. Ya. Bisitkih ya. Dengan kebenarannya itu nampak gitu loh. Berlakunya kejadian tersebut. Ya. Sehingga tidak terjadi apa istilahnya ya. Tidak terjadi kerusakan, semua teratur ya. Berbagai kejadian yang mana kejadian itu membenarkan akan kauniyahnya tersebut. Nah, itu menunjukkan dalil bahwasanya itu dari Rabb yang maha berkuasa untuk mengadakan apa yang telah dikabarkannya. Nah, dan itu banyak disebutkan di dalam dalil ya. Berbagai macam kejadian-kejadian kaitannya dengan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu secara syar'i itu menunjukkan kalau ada yang mengaturnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu
pada wujudnya Allah Subhanahu wa taala secara syar'i gitu loh. Ya, dalil syar'i. Dalil atas syar'i. Kemudian secara hisi itu juga disebutkan ya. Seperti terijabahnya doa orang yang berdoa. Ya, terijabahnya doa daripada orang yang berdoa. Dan itu contohnya banyak. Kalau di sini dicontohkan pada saat Nabi alaihi salatu wasallam istisqa pada yaumul Jum'ah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan dalil ya, hisi, yaitu hisi, itu adalah adanya mukjizat di kalangan para nabi dan para rasul. Ya. Seperti mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa sebelum beliau menyeberangi lautan, sudah ada mukjizat itu. Sekali lagi itu mukjizat itu kadang mukjizat yang kadang Allah berikan kepada para rasulnya itu adalah untuk burhan tentang kebenaran yang dibawa oleh rasulnya gitu. Untuk menguatkan kebenaran yang dibawa rasulnya, bukan untuk menambah keimanan rasul tersebut. Ya. Dan mukjizat itu kalau berlaku selain para rasul, para nabi, itu namanya karomah. Karena sifatnya khariqul adah, mengoyak adat kebiasaan yang ada. Adatnya api itu panas, tapi untuk Nabi Ibrahim nggak memanaskan. Adatnya yang berlaku dari lautan itu nggak bisa diseberangi, tapi terbelah seperti gunung. Ya, seperti gunung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bakana kullu firqin qataitil azim. Maka setiap dari kelompok itu untuk bisa jalan di laut tersebut seperti gunung yang besar. Artinya dia lewat di antara celah gunung tersebut. Mereka lewat dari celah gunung tersebut. Nah, kalau pada selain para nabi, para rasul itu karomah. Dan karomah itu, kalau fungsi karomah itu untuk menguatkan keimanan. Kalau mujizat itu enggak. Mujizat itu untuk menunjukkan kebenaran rasulnya. Ya. Makanya para rasul tatkala minta mukjizat kepada Allah, itu Allah menanyakan. Allah bertanya, apakah belum yakin? Maka mereka menjawab sudah yakin. Tidak kemudian mengatakan belum yakin, tapi sudah yakin. Mereka minta ditunjukkan itu adalah untuk apa? Menunjukkan kebenaran yang dibawanya. Yaitu risalah yang dibawanya. Ya, itu beda ya. Makanya kalau dengan para nabi, orang selain para nabi, karomah itu justru untuk menguatkan keimanannya. Makanya karomah para sahabat itu lebih sedikit dibandingkan karomah para tabiin. Para tabiin karomahnya lebih sedikit dibandingkan tabiut tabiin. Gitu. Ya. Kenapa para sahabat lebih sedikit ya? Ya karena keimanan mereka di atas tabiin. Keimanan tabiin di atas tabiut tabiin. Nah kalau di masa sekarang kan malah justru karomah dipelajari. Ini bukan karomah, akhirnya jadinya keramat gitu. Ya, artinya keramat itu diambil dari kata karomah. Keramat diagungkan aja. Makna karomah itu sebenarnya sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan keimanannya. Tapi malah kemudian dianggap keramat yang arahnya ke kesaktian dan yang lain sebagainya. Waliyatubillah kan terjadi penyimpangan makna ataupun penyempitan makna, pembelokan makna dari makna asal. Nah, akhirnya jadi mengagungkan. Wallahu ta'ala alam.
Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan di pagi ini pembahasan kita sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan ya tentang apa yang kedua, iman bi rububiyatihi. Ini sedikit agak tadi dipanjangkan ya. Disampaikan di sini pembahasan-pembahasan yang kisi-kisinya sudah dimaklumi, tinggal nanti kalian bisa lebih memperdalam di dalam materi-materi yang setelahnya. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.